Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إنما يخشى الله من عباده العلماء. Sahabat-sahabatku jamaah tiktokiyah rahimakumullah, adalah sebuah keniscayaan dan keharusan bagi al-fakir untuk selalu mengingatkan kepada diri al-fakir pribadi khususnya dan para jamaah pada umumnya untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak nanti akan selalu dalam perlindungan dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa merupakan sebaik-baik bekal menuju alam akhirat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ketika takwa hadir dalam diri kita, kehidupan kita pastilah akan terkontrol. Kita akan selalu patuh untuk melaksanakan perintah-perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika hati kita tergiur untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, pastilah kita akan ingat dan merasa takut untuk melakukannya. Sahabat-sahabatku jamaah tiktokiyah rahimakumullah, dalam mengarungi samudra kehidupan ini, kita harus memiliki bekal yang cukup agar tidak tersesat dan terjerumus kepada sesuatu yang merugikan kita sendiri. Salah satu bekal yang sangat penting dalam kehidupan ini adalah bekal ilmu yang akan mempermudah kita dalam beramal dan beribadah, terlebih bekal ilmu agama. Karena ilmu agamalah yang akan mengarahkan kita untuk tetap istiqomah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Menuntut ilmu agama adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim. Kita sebagai seorang muslim haruslah terus berusaha untuk menambah keilmuan kita, khususnya dalam bidang agama, agar ibadah yang kita lakukan setiap saat memiliki dasar dan bukan hanya karena ikut-ikutan semata. Lalu muncul pertanyaan, kepada siapa kita harus belajar ilmu agama?
Apakah kita bisa belajar memahami sendiri Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama agama Islam? Jawabannya tentu saja kita harus belajar kepada orang yang sudah memiliki kemampuan di bidangnya, yaitu para ulama. Kita haruslah belajar kepada para ulama yang jelas silsilah keilmuannya, jelas telah teruji kealimannya. Kita tidak bisa belajar Islam langsung dari Al-Quran dan hadis. Perlu berbagai macam disiplin ilmu yang dalam memahami dari Al-Quran dan hadis. Hal ini sudah ditegaskan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 43. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir atau ulama jika kamu tidak mengetahui. Surat An-Nahl ayat 43. Namun di era yang sekarang ini kita haruslah berhati-hati dalam belajar agama dan memilih ulama untuk dijadikan pegangan serta panutan dalam melaksanakan ibadah. Sekarang ini banyak bermunculan ulama instan yang pintar dalam berbicara namun minim ilmu agamanya. Mereka ini mengedepankan popularitas daripada kualitas keilmuannya dengan dukungan media sosial dan acara di televisi. Banyak sekali saat ini para artis yang tiba-tiba menjadi dai dan cepat dikenal oleh masyarakat ya melalui acara-acara yang agamis. Sudah mulai tampak dan nyata sekali saat ini, seperti yang pernah dikatakan oleh dai sejuta umat almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, bahwa banyak tontonan menjadi tuntunan dan tuntunan menjadi tontonan. Hal inilah yang kemudian memunculkan fenomena banyak umat yang mengalami kebingungan dalam memahami dan meyakini pemahaman agamanya. Sahabat-sahabatku jamaah TikTokiyah rahimakumullah, tidak semua orang yang mengisi acara di televisi memiliki kemampuan agama yang mumpuni. Terkadang yang tidak memiliki kompetensi malah dijadikan rujukan dalam beragama karena memiliki kedekatan dengan media-media. Sementara yang benar-benar alim malah sama sekali tidak dijadikan panutan dalam beragama karena memang tidak terpublikasi oleh media. Orang-orang itu tinggal mungkin di atas gunung atau di desa-desa yang terpencil yang tidak tersentuh oleh media, tapi ilmunya luar biasa tinggi. Ya, apalagi di era digital saat ini banyak bermunculan pemahaman-pemahaman yang keras dalam beragama yang disebarkan melalui dunia maya, internet. Hal ini perlu diwaspadai oleh kita dan juga oleh para generasi muda yang sekarang ini ya, yang selalu mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Jika tidak waspada, tidak mustahil beberapa tahun ke depan pemahaman-pemahaman agama yang radikal akan muncul dari para generasi muda sekarang. Fenomena ulama instan seperti ini sudah diingatkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah dengan istilah ulama su. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa ulama su termasuk ulama yang dapat merusak karena memiliki niatan memanfaatkan ilmu yang dimilikinya untuk memperkaya diri dengan materi, menyombongkan diri, membanggakan diri, dan memperbanyak pengikut setianya. Ulama seperti ini sebenarnya tertipu oleh setan dengan bisikan merasa paling baik dan benar. Inilah salah satu cara setan zaman sekarang yang menyesatkan manusia dengan amal ibadah yang seolah baik, namun sebenarnya itu adalah perangkap setan untuk menjerumuskan manusia. Rasulullah pun mengingatkan bahwa ulama
Seperti inilah yang dikhawatirkan olehnya di samping Dajjal pada akhir zaman. Kalau Dajjal hanya menyesatkan manusia, tetapi ulama lebih dari itu, yaitu menipu dengan ajakan agar tidak terlalu cinta kepada dunia, namun sebenarnya ia sendiri yang memiliki niatan keduniawian. Malah dia sendiri yang rakus terhadap keduniawian. Sahabat-sahabatku jamaah TikTok ya rahimakumullah, ya, predikat ulama tidaklah bisa dicari dan disematkan sendiri. Predikat ini akan disematkan sendiri oleh masyarakat dengan melihat kiprah, kemampuan, keikhlasan dan keistiqomahan yang bersangkutan dalam kehidupan beragama. Seorang ulama bukanlah mereka yang paling banyak hafalan Al-Quran dan hadisnya. Ulama adalah mereka yang takut kepada Allah, sebagaimana firman Allah di surat Al-Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Artinya sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ulama adalah orang yang wajib kita hormati karena kedudukan mereka di tengah-tengah umat sangat mulia dan tugas yang mereka emban untuk kemaslahatan Islam dan muslimin sangatlah berat. Kalau kita tidak mempercayai ulama, lalu kepada siapa kita percaya? Kalau kepercayaan kita telah menghilang dari ulama, lalu kepada siapa kita mengembalikan semua problem hidup kita dan mencari rujukan hukum-hukum syariat Islam? Oleh karena itu kita haruslah ingat dan menyadari bahwa wafatnya ulama adalah merupakan bencana bagi alam semesta. Mereka adalah seperti cahaya yang menghilangkan kegelapan, dan ketika cahaya telah padam maka kondisinya akan kembali gelap, dan seiring berjalannya waktu cahaya akan benar-benar redup sehingga kehidupan akan menjadi gelap dari ilmu. Hal ini telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mautul alimi musibatun la tujbar wa salmatun la tusaddu wa najmun tamis, mautu qabilatin aisaru min mauti alim. Meninggalnya ulama adalah musibah yang tak tergantikan dan sebuah kebocoran yang tidak bisa ditambal. Wafatnya ulama laksana bintang yang padam. Meninggalnya satu suku lebih mudah daripada meninggalnya satu ulama. Hadis riwayat Tabrani. Jamaah TikTok ya rahimakumullah, menutup khutbah ini marilah kita bersama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga negara kita Indonesia akan senantiasa dianugerahi sosok-sosok ulama yang benar-benar alim dan dapat memberikan pencerahan kepada kita. Bukan ulama yang menghadirkan perpecahan di tengah-tengah umat, bukan ulama yang mengedepankan dan mengunggulkan pendapat sendiri dan golongannya. Dan semoga Allah akan senantiasa menurunkan ilmunya kepada generasi selanjutnya, sehingga akan muncul kembali para ulama yang mampu membimbing peradaban manusia sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Tafakum bihadza ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.